Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anggraini Wahyu Putri Irawan dengan NPM 211000152. Saya dari kelas 4 semester 1 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di video kali ini, saya ingin memberitahu teman-teman mengenai profil usaha saya yang sudah saya tekuni dalam memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dora. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Wirausaha adalah suatu cara untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang diharapkan dengan cara memproduksi, memasarkan atau menjual, dan menyewakan suatu barang. Nah, usaha yang saya tekuni saat ini adalah menjadi seorang reseller. Saya menjadi seorang reseller sudah sejak saya berada di kelas 2 SMA, teman-teman. Pada saat itu, saya mengira menjadi seorang reseller hanyalah sebagai iseng-iseng saja. Tapi ternyata sebagai seorang reseller juga mendapatkan hasil yang lumayan pada saat itu untuk sebagai tambahan uang jajan saya saat itu. Selanjutnya, bidang usaha. Bidang usaha seorang reseller termasuk pada bidang perdagangan barang, yang artinya reseller adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen, atau kata lain yang biasa sering disebut sebagai distributor. Keuntungan yang didapat oleh seorang reseller tergantung pada berapa banyak jumlah orderan atau pesanan dari customer, teman-teman. Biasanya sih reseller mengambil keuntungan sebesar 5 hingga 30%. Tapi itu kembali lagi pada reseller itu sendiri ingin mengambil keuntungan berapa untuk produk yang ia pasarkan. Semakin kecil harga yang dijual, maka semakin pula keuntungan yang didapat. Dan juga sebaliknya, semakin besar harga barang yang dijual juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu semua diatur oleh kita sendiri sebagai seorang reseller. Cara kerja saya sebagai seorang reseller yang pertama adalah saya mencari seorang produsen atau tangan pertama agar saya mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang lainnya. Yang kedua, setelah saya mendapatkan seorang tangan pertama atau produsen, saya memasarkan produk saya melalui WhatsApp. WhatsApp ini sangatlah efektif, teman-teman, untuk kita memasarkan produk, karena di WhatsApp terdapat orang-orang yang kita kenal. Biasanya orang-orang yang kita kenal itu sudah percaya dengan kita. Yang kedua, saya juga melakukan pemasaran melalui e-commerce. Saya membuat akun toko pada e-commerce, yang di sini saya membuat pada akun Shopee. Akun Shopee saya namanya Koleksi Wanita 1. Bisa dicek di Shopee ya, teman-teman. Yang keempat, saya juga membuat akun Instagram yang saya beri nama Rain_Collect. Lalu ada produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan itu beraneka ragam, teman-teman. Ada yang dari baju, celana, kacamata, kaos kaki, dan masih banyak lagi. Ada juga tas sebagai aksesorisnya. Di sini saya akan memberi tips kepada teman-teman hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang reseller. Yang pertama, kita harus ramah dalam melayani customer agar customer itu merasa nyaman untuk berinteraksi dengan kita. Yang kedua, kita harus jujur. Seorang pedagang haruslah jujur agar dapat dipercaya oleh customer atau pelanggan. Yang ketiga, di masa sekarang ini yang semuanya serba gadget, serba sosial media, kita diharuskan untuk fast respon, teman-teman, agar calon customer kita tidak kabur mencari penjual yang lainnya. Yang keempat, kita haruslah konsisten untuk memasarkan produk agar orang lain juga tahu bahwa kita itu sedang berjualan. Yang kelima, kita haruslah menerima kritikan. Dan yang keenam, kita sangatlah perlu menguasai produk yang dijual.
Selanjutnya adalah modal dan resiko reseller. Pada umumnya, modal seorang reseller hanya bergantung pada jumlah pesanan atau orderan dari pelanggan. Maka dari itu, modal seorang reseller relatif kecil dan juga resiko kerugian dari seorang reseller sangatlah kecil. Karena seorang reseller tidak perlu menyetok barang, hanya perlu menyalurkan saja. Tapi, banyak orang yang menganggap reseller dan dropshipper adalah jenis usaha yang sama. Padahal reseller dan dropshipper adalah jenis usaha yang berbeda, teman-teman. Walaupun intinya sama-sama menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen. Perbedaan seorang reseller dan dropshipper adalah jika seorang reseller harus memasok barang terlebih dahulu. Jadi barang itu berhenti dulu di tangan reseller baru sampai kepada tangan konsumen. Nah, sedangkan dropshipper adalah si orang itu tidak perlu memasok barang, hanya menunggu transferan dari si pelanggan karena barang sudah dikirim lebih dahulu oleh produsen langsung menuju ke tangan konsumen. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau banyak belibet-belibet, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.